Halo semuanya, hari ini yuk kita ngobrolin sesuatu yang namanya mungkin udah nggak asing lagi di telinga kita, yaitu diabetes mellitus. Mungkin ada teman atau bahkan keluarga kita yang mengalaminya. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas ya, mulai dari apa sih sebenarnya diabetes itu, kenapa bisa terjadi, dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakuin soal ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh, ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih ngerasa haus banget, yang rasanya minum sebanyak apapun tetap aja nggak hilang hausnya? Atau capeknya itu loh, kayaknya beda. Capek yang bener-bener nggak wajar gitu. Nah ini nih bisa jadi bukan cuma karena lagi banyak kerjaan aja. Bisa jadi ini cara tubuh kita buat ngasih tahu sesuatu. Oke, kalau gitu kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya diabetes mellitus itu? Bayangin aja gini, diabetes itu kondisi jangka panjang di mana tubuh kita tuh kayak kesulitan buat ngubah makanan jadi energi. Nah, biang keladinya itu ada di hormon yang namanya insulin. Masalahnya bisa dua, entah tubuh kita nggak cukup bikin insulin, atau sel-sel di tubuh kita jadi cuek, nggak mau dengerin perintah insulin lagi. Terus apa akibatnya? Gula darah yang harusnya jadi bensin buat sel-sel kita malah jadi numpuk di aliran darah. Kalau dibiarin, gula yang ketinggian ini bisa jadi racun pelan-pelan buat tubuh, ngerusak organ-organ penting kita. Makanya, ngelola diabetes itu bukan pilihan, tapi wajib hukumnya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih proses ini bisa terjadi di dalam tubuh kita? Yuk kita urut satu persatu rantai sebab akibatnya, khususnya untuk diabetes tipe 2 yang paling sering kita temui. Coba kita lihat langkah-langkahnya ya. Ini benar-benar ngegambarin ceritanya. Sering banget semua itu berawal dari gaya hidup. Ya, dari apa yang kita makan, seberapa sering kita gerak, pilihan-pilihan ini loh yang bisa bikin sel-sel tubuh kita jadi bandel sama insulin. Nah, pankreas kita kan pahlawan ya. Dia berusaha keras bikin insulin lebih banyak lagi buat ngatasin ini. Tapi coba bayangin, mesin yang digeber terus-terusan tanpa istirahat, lama-lama capek juga kan? Akhirnya pankreas nyerah, nggak kuat lagi ngimbangin. Dan ya udah deh, gula darah pun numpuk. Yang keren dari tubuh kita itu, dia selalu ngasih sinyal loh kalau ada yang nggak beres. Pertanyaannya, kita peka nggak sama sinyal itu? Yuk kita kenali bareng-bareng apa aja sih tanda-tanda peringatan dari diabetes. Oke, jadi gejalanya itu ada dua macam nih. Ada yang datangnya gercep dan jelas banget kelihatan. Contohnya, tiba-tiba jadi sering haus, sering ke toilet, atau berat badan turun drastis padahal makannya banyak. Nah, ada juga tipe yang kedua, yang datangnya pelan-pelan, nyaris nggak kerasa. Kayak kesemutan di tangan atau kaki, penglihatan mulai agak buram, atau kalau ada luka kok lama banget sembuhnya. Dua-duanya ini sama-sama penting buat kita waspadai ya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ngomongin soal faktor resiko. Nah, bagian ini penting banget, karena disinilah kita bisa lihat, ternyata ada loh hal-hal yang bisa kita kendalikan buat ngubah ceritanya. Coba deh kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada faktor yang emang udah dari sananya, nggak bisa kita ubah, kayak umur, atau kalau di keluarga ada riwayat diabetes. Itu ibaratnya kartu yang udah dibagikan ke kita. Tapi, lihat sisi satunya lagi. Nah, ini dia, setirnya ada di tangan kita. Berat badan, pola makan, olahraga, kebiasaan merokok, semua itu adalah pilihan kita. Disinilah kekuatan kita. Dan ini nyambung banget ke bagian yang menurut saya paling penting dan paling bikin semangat, yaitu gimana caranya kita ambil alih kendali. Baik itu buat mencegah ataupun buat ngelola diabetes kalau memang udah ada. Kekuatannya tuh beneran ada di tangan kita kok. Jadi, kuncinya apa aja? Ini dia nih pilar-pilar utamanya. Pertama, makanan sehat yang jadi bahan bakar terbaik buat tubuh kita. Kedua, olahraga teratur, biar badan tetap kuat dan bugar. Ketiga, kelola stres, karena pikiran yang tenang itu penting banget. Dan terakhir, rajin cek gula darah biar kita selalu tahu kondisi tubuh kita. Ini sebenarnya bukan cuma resep buat ngelola diabetes loh, tapi resep buat hidup yang lebih berkualitas secara keseluruhan. Nah, kalau ngomongin pengobatan, ini tuh kayak main jungkat-jungkit, harus seimbang. Di satu sisi, ada usaha dari kita sendiri lewat gaya hidup, ya itu tadi, pola makan, olahraga, kelola stres. Di sisi lain, ada dukungan medis, misalnya obat-obatan dari dokter. Keduanya ini harus jalan barengan, nggak bisa cuma salah satu aja. Keseimbangan inilah yang jadi kunci buat ngejaga semuanya tetap stabil. Jadi kesimpulannya, semua kembali lagi ke kita. Ini soal pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Setiap kali kita milih makanan yang lebih sehat atau milih buat gerak badan walau cuma sebentar, itu bukan cuma soal ngontrol angka di monitor aja. Itu artinya kita lagi nabung, lagi investasi buat kesehatan kita di masa depan, buat kualitas hidup yang lebih baik. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Nggak usah mikirin rencana besar buat besok atau minggu depan deh. Cukup buat hari ini aja. Satu langkah sehat sekecil apapun, apa yang bakal Anda lakuin hari ini? Coba dipikirin ya.
Terima kasih banyak udah nyimak obrolan kita kali ini.